Fajar Hasanuddin dengan NIM 81114215553. Aku merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2021. Pada kali ini aku akan membahas tentang subjek hukum internasional. Tapi sebelum itu, marilah kita mengingat kembali apa sih yang dimaksud dengan hukum internasional. Hukum internasional merupakan suatu atau keseluruhan asas-asas dan kaidah yang membahas tentang persoalan yang melintasi batas-batas negara, tentunya selain dari urusan dalam ranah perdata. Nah, sampai sini seharusnya teman-teman sudah paham apa itu pengertian dari sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dengan sumber hukum nasional jelas memiliki perbedaan. Ranah sumber hukum nasional adalah negara, sementara ranah sumber hukum internasional adalah sebagian negara atau seluruh negara yang ada di dunia. Sumber hukum nasional yang dimaksud adalah badan hukum serta individu, sementara sumber hukum internasional lebih dari itu. Subjek hukum internasional memiliki pengertian sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam arti penuh, subjek hukum internasional bisa disebut sebagai negara. Sementara dalam arti luas, subjek hukum internasional merupakan pemegang hak dan kewajiban yang terbatas. Menurut Konvensi Montevideo tahun 1949, kualifikasi suatu negara sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki wilayah tertentu, penduduk yang tetap, pemerintahan yang berdaulat, serta negara tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Organisasi internasional terbagi di dalam beberapa jenis. Ada organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dan memiliki maksud dan tujuan yang umum. Contohnya seperti PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Ada juga organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara global dan memiliki tujuan dan maksud yang spesifik. Contohnya seperti World Bank dalam bidang keuangan dan WHO dalam bidang kesehatan. Dan terakhir ada juga organisasi internasional yang memiliki keanggotaan secara regional dan memiliki tujuan global. Contohnya seperti ASEAN dan European Union. Berbasis di Jenewa, Palang Merah Internasional menempati posisi yang unik dalam sejarah hukum internasional. Ruang lingkup PMI adalah sebagai subjek hukum internasional yang terbatas. Namun, posisi PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi internasional. Selain itu, mengingat misi kemanusiaan PMI itu harus independen tanpa ada campur tangan dari pemerintah. Vatikan diakui oleh bangsa-bangsa di dunia, merupakan pihak dalam perjanjian internasional dan merupakan anggota dari organisasi internasional. Dengan demikian, Vatikan merupakan subjek hukum internasional. Hal ini dilakukan setelah kesepakatan antara Italia dan Kepausan atau Perjanjian Lateran pada tanggal 11 Februari tahun 1929. Di bawah hukum perang, kelompok-kelompok pemberontak dapat diatur tunduk pada hukum perang, memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, dapat menjalin hubungan dengan negara lain, dan menentukan nasibnya sendiri. Oleh karena itu, kelompok pemberontak juga termasuk ke dalam subjek hukum internasional. Individu yang dimaksud adalah manusia. Manusia yang memiliki kemampuan hukum dan sama dengan subjek hukum nasional.
Jadi kesamaan subjek hukum nasional dan subjek hukum internasional adalah pada individunya. Sekian penjelasan mengenai subjek hukum internasional. Semoga teman-teman dapat memahami dan menambah ilmu pengetahuan mengenai salah satu bab pada mata kuliah hukum internasional, yaitu subjek hukum internasional. Saya Aril Fajrin, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.